Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil amiri bil amal wan nahyi 'anil kasal. Wa nas'aluhu bi'azami asma'ihil 'izza wal mazida min fadlihi 'ala tahsilil amal. Wa na'udzu bihi min syururil a'mal wa min sayyiati ahwali ahli dhalal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul muta'al wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul afdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil kamilil mukammal wa ala alihi wa sahbihi ulis syarafi bil imtithal, amma ba'du. Para netizen sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, telah beredar yaitu sebuah video yang menampilkan sebuah ceramah daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, di mana dalam ceramahnya tersebut beliau menyampaikan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. haram hukumnya mencium tangan para habaib, haram hukumnya mencium tangan para ba'alawi, haram hukumnya mencium tangan mereka. Dia katakan mulai malam ini, mulai hari ini saya sampaikan bahwa haram hukumnya mencium tangan mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Lalu apakah betul apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini? Lalu apakah sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Lalu apakah sesuai dengan yaitu ulama as-salafun saleh? Mari kita buktikan sebagai contoh. Mari kita lihat di dalam kitab Syarhul Aziz karya daripada Al-Imam Al-Quzwini pada juz ke-12 halaman 378. Bagaimana Al-Imam Al-Quzwini menjelaskan di dalam kitab Al-Aziz tersebut, wa amma taqbilul yaddi fa in kana li zuhdi sahibil yaddi wa salahihi aw ilmihi aw syarafihi wa siyanatihi wa nahwihi minal umuri diniyati pamustahabun. Kata Imam Al-Quzwini, amma takbilul yaddi, adapun mencium tangan, fa in kana li zuhdi sahibil yaddi, apabila itu dilakukan karena kejuhudan orang yang memiliki tangan, karena kejuhudan orang yang diciumi tangannya, au solahihi, atau karena kebaikannya, au ilmihi, atau karena ada ilmu di dalamnya, au syarafihi, atau karena ada kemuliaannya. Syaraf di sini kita sama tahu bahwa pengitlakan lapad syaraf, bahwa pengucapan lapad syaraf indan nasabil indadawin nasabi rafi'i, pada orang yang memiliki nasab yang tinggi derajatnya, pada orang yang memiliki nasab yang luhur, pada orang yang memiliki nasab yang mulia, yakni mereka yang menjadi dzurriyyah Nabi, yang menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini aksaru wa asharu, ini sangat banyak dan sangat masyhur. Pengitlakan pengucapan lapad syaraf pada orang yang memiliki nasab yang mulia, yakni mereka yang memiliki keturunan Nabi Muhammad SAW, ini sangat banyak dan ini sangat masyhur. Wasianatihi, dan kejagaannya mereka daripada perkara yang haram, wa nahwihi, dan semacamnya, minal umuri diniyati, daripada perkara-perkara urusan agama, pamustahabun, itu disunahkan. Jadi jelas kesimpulannya bahwa di dalam kitab Al-Aziz, sarah daripada Al-Waziz, karya daripada Al-Imam Abdul Karim bin Muhammad Al-Quzwini pada juz ke-12 ini halaman 378, beliau menyampaikan bahwa menyium tangan seseorang karena kezuhudannya, karena kebaikannya, karena ilmunya, karena kemuliaan nasab atau sababnya, karena kejagaannya dari perkara yang haram dan semacamnya daripada urusan-urusan agama, maka itu disunahkan. Dan Al-Imam Al-Quzwini di dalam kitab Syarhul Aziz ini senada yaitu dengan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudhatul Talibin pada juz ke-7 halaman 438, sama persis lafadznya seperti di dalam kitab Syarhul Aziz. Masya Allah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menghimpun secara khusus satu bab tentang bagaimana sunnah bermusafahah, sunnah bagaimana ketika kita bertemu yaitu dengan menampakkan wajah yang ceria, dan sunnah yaitu mencium tangan orang yang solih. Babu istihbabil musafahati indal liqa'i wa basyasatil wajhi wa takbili yadir rajuli sahih, begitu yang tertera di dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menukil daripada perkataan Al-Imam Nawawi. Ini artinya Ibnu Hajar Al-Asqalani sepakat dengan yaitu Al-Imam An-Nawawi, sehingga beliau menukil daripada perkataan Imam Nawawi, qala Nawawi taqbilu yadir rajuli li zuhdihi wa salahihi au ilmihi au syarafihi au nahwi dzalika minal umuri diniyati la yukrahu, bahwa mencium tangan seseorang karena kejuhudannya, karena kebaikannya, karena ilmunya, karena kemuliaannya dan sebagainya, minal umuri diniyati, daripada pirang-pirang urusan agama,
la yukrahu, itu tidak dimakruhkan, bal yustahabu, bahkan itu disunahkan. Namun tetapi faidahkan apabila mencium tangan itu dilakukan liginahu, karena kekayaannya seseorang, au saukatihi, atau karena kehebatannya, karena kekuatannya, au jahi, atau karena kepangkatan dunianya, inda ahli dunia, menurut pandangan ahli dunia, fa makruhun, itu dimakruhkan syadidal karohati, dengan sangat makruh. Artinya kalau kita mencium tangan seseorang karena kejuhudannya, karena kebaikannya, karena keilmuannya, karena kemuliaannya, itu sunnah. Tetapi kalau kita mencium tangan seseorang karena yaitu kekayaannya, karena dunianya, maka itu hukumnya makruh dan sangat makruh. Bahkan yaitu Al-Imam An-Nawawi secara tegas membuat satu pasal di dalam kitab Al-Adhkar, ida aroda paslun, ida aroda takbila yadi ghairihi in kana dzalika li zudi wa salahi au ilmihi au sarfihi wa siyanati au nahwi dzalika minal umuri diniyati lam yukrah bal yustahabbu wa in kana li ginahu wa dunyahu wa sirwatihi wa saukatihi wa wijahatihi inda ahli dunya wa nahwi dzalika fa huwa makruhun syadidal karoha. Sama intinya. Dan lalu kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya tersebut, wa qala al-Mutawali, Imam Mutawali berkata, min ashabina, Imam Nawawi, Imam Mutawali itu adalah min ashabina, sebahagian daripada ashab kami, yakni ashab Syafi'iyah, la yajuzu, tidak diperbolehkan, yaitu mencium tangan seseorang karena kekayaannya, karena dunianya, karena kehebatan dan kekuatannya. Fa'asara, maka berisyarah Imam Mutawali tentang yaitu mencium tangan orang karena kekayaannya, karena dunianya, ila annahu haramun, bahkan itu adalah sesuatu yang diharamkan menurut Al-Imam Al-Mutawali. Itulah yang tertera dan disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Lalu kemudian mari kita lihat bagaimana pendapat Al-Imam Zakaria Al-Ansori dalam kitab Asnal Matalib. Dan kita sama tahu bahwa kitab Asnal Matalib ini adalah sebuah kitab syarah daripada kitab Muhtasar Arawad, daripada karya Imam Ibnu Mukri. Kita lihat di dalam kitab Asnal Matalib bagaimana Imam Zakaria Al-Ansori, yang tiada lain beliau adalah Syekhul Masyayikh, guru. Beliau adalah guru daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang memiliki kitab Tuhfatul Muhtaj. Beliau adalah guru daripada Al-Imam Ar-Ramli yang memiliki kitab Nihayatul Muhtaj. Juga beliau adalah guru daripada kitab Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini yang memiliki kitab Mughnil Muhtaj. Bagaimana yaitu pendapat Al-Imam Zakaria Al-Ansori dalam kitab Asnal Matalibnya, wa yustahabbu takbilu yadil hayyi, dan disunahkan mencium tangan orang yang masih hidup, li solahin, karena kebaikannya, wa nahwihi, dan semacamnya, minal umuri diniyati, daripada perkara-perkara urusan-urusan agama, kazuhdin, seperti kejuhudannya, wa ilmin, dan keilmuannya, wa sarupin, dan kemuliaannya, baik itu kemuliaan nasab maupun sabab, kama kanatis sahabatu taf'aluhu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat beserta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kama rawahu Abu Daud wa ghairuhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa ghairuhu, dan selain Imam Abu Daud, bi asanida sahihatin, dengan sanad yang sahih. Itulah penjelasan daripada Al-Imam Zakaria Al-Ansori dalam kitab Asnal Matalibnya. Dan kita sama tahu bahwa kitab Asnal Matalib itu adalah sebuah karya kitab Imam Zakaria Al-Ansori yang mensarahi kitab Muhtasar Arawad karya daripada Imam Ibnu Mukri. Muhtasar Arawad ini adalah sebuah kitab ikhtisar daripada kitab Raudatul Talibin Imam Nawawi, dan Raudatul Talibin Imam Nawawi ini adalah kitab mukhtasar daripada kitab Syarhus Shaghir Imam Rafi'i, dan Syarhus Shaghir Imam Rafi'i ini adalah kitab syarah daripada kitab Al-Wajiz Al-Imam Al-Ghazali. Al-Wajiz yaitu sebuah ringkasan daripada kitab Al-Basit. Al-Basit ringkasan daripada kitab Al-Wasit, dan Al-Wasit ini adalah sebuah kitab muhtasar daripada kitab Nihayatul Matlab Imam Haromain yang menjadi gurunya Imam Ghazali. Dan Nihayatul Matlab ini adalah sebuah kitab syarah daripada Mukhtasar Al-Mazani, dan kita tahu Al-Mazani ini adalah min ruwati kutubi Syafi'iyah. Beliau adalah orang yang meriwayatkan kitab-kitab Syafi'iyah, yang mana Mukhtasar Muzani ini adalah sebuah ringkasan daripada kitab Al-Buiti, Al-Imla, dan kitab yaitu Al-Umyah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ini jelas mereka para ulama ahlu sunnah wal jamaah, khususnya itu ashab Syafi'iyah, dari mulai yaitu Al-Imam An-Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ghazali, Imam Harumain, Imam Mazani, bahkan Imam Syafi'i sekalipun, beliau menyunahkan untuk yaitu mencium tangan karena seseorang tersebut ada kejuhudan, karena seseorang tersebut ada keilmuan, karena seseorang tersebut ada kebaikan menurut agama, karena seseorang tersebut ada kemuliaan nasabnya. Ini jelas berarti kita
sunnah hukumnya untuk mencium tangan mereka para habaib, sunnah untuk mencium mereka para ba'alawi yang jelas-jelas telah terkonfirmasi sebagai sahihun nasab, nasabnya yang sahih sebagai duriah, sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada karena itu jelas apa yang disampaikan oleh ulama sunnah wal jamaah, ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama as-salafun shalih, bahwa mencium tangan mereka hukumnya sunnah, dan ini sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi jelas Imaduddin Utsman Al-Bantani ini tidak sesuai, tidak sejalan dengan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Dan itulah yang dapat saya sampaikan dalam menentang video Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tersebut, yang semakin hari kian semakin ngawur. Kian Allah Subhanahu wa taala membuka kedoknya Imaduddin Utsman Al-Bantani ini. Ternyata beliau dalam Ibtolin Nasabi Ba'alawi bukan karena berdasarkan ilmiah, tetapi jelas semakin nampak Allah membuka bahwa Ibtolin Nasabi Ba'alawi yang dilakukan oleh Imaduddin CS ini berdasarkan rasa iri, hasud dan dengki terhadap para habaib, terhadap para ba'alawi, terhadap para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sekian dari saya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.